Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Ibu Saidah MPD dan teman-temanku yang berbahagia. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, yakni Dinda Silviana, Nilam Tiara Kandi, dan Najurido Vina, akan menjelaskan materi kami yang berjudul Konstitusi dan Penegakan Aturan Hukum. Di sini kami akan membahas mengenai pengertian rule of law, perubahan konstitusi, sejarah berdirinya rule of law dan fungsinya, serta dinamika rule of law di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan penegakan aturan hukum? Penegakan aturan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertian mencakup makna yang luas dan sempit. Penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat tetapi dalam arti sempit. Penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu penerjemahan perkataan law enforcement ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan aturan hukum dalam arti luas dapat pula menggunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit. Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah the rule of law yang terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Perubahan konstitusi di Indonesia. Konstitusi bukan hanya sebagai kumpulan norma-norma dasar statis yang merupakan sumber ketatanegaraan, tapi juga memberi ruang untuk mengikuti perkembangan masyarakat yang terjadi dalam suatu negara. Sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat pada suatu negara, maka konstitusi dapat pula mengalami perubahan. Namun untuk melakukan perubahan tersebut, tiap-tiap konstitusi mempunyai cara-cara atau prosedur tertentu. Menurut Thaib, terdapat 2 sistem perubahan sistem konstitusi, yaitu sistem yang pertama, bahwa apabila Undang-Undang Dasar atau konstitusi diubah, maka yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang baru secara keseluruhan. Hal ini pernah dialami di Indonesia, yaitu perubahan konstitusi dari UUD 1945 menjadi Konstitusi RIS 27 Desember 1949 dan perubahan pergantian dari Konstitusi RIS menjadi UUD 1950 serta dari UUD 1950 kembali menjadi UUD 1945. Sistem yang kedua, bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi asli yang tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Perubahan konstitusi yang menggunakan sistem pertama berarti terjadinya pergantian suatu konstitusi atau undang-undang dasar yang lama dengan adanya konstitusi atau undang-undang dasar yang baru. Perubahan konstitusi yang menggunakan sistem kedua yang berarti dilakukan amandemen dari konstitusi atau undang-undang dasar juga pernah dialami di Indonesia, yaitu terjadi amandemen terhadap UUD 1945, yaitu amandemen UUD 1945 yang pertama tahun 1999, yang kedua tahun 2000, yang ketiga tahun 2001, dan yang keempat tahun 2002. Pertama, perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif menurut pembatasan-pembatasan tertentu. 2. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum. 3. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh sejumlah negara-negara bagian yang terdapat pada negara berbentuk serikat. 4. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. Sejarah rule of law dan fungsinya. Latar belakang kelahiran rule of law. 1. Diawali oleh adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan negara. 2. Sarana yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu demokrasi konstitusional. 3. Perumusan yudiris dari demokrasi konstitusional adalah konsepsi negara hukum. Rule of law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19.
bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Ia lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatkan peran parlemen dalam penyelenggaraan negara dan sebagai reaksi terhadap negara absolut yang berkembang. Memunculkan negara konstitusi dari mana doktrin rule of law ini lahir. Ada tidaknya rule of law dalam suatu negara ditentukan oleh kenyataan. Apakah rakyatnya benar-benar menikmati keadilan dalam arti perlakuan yang adil, baik sesama warga negara maupun dari pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di suatu negara merupakan suatu premis bahwa kaidah-kaidah yang dilaksanakan itu merupakan hukum yang adil. Artinya, kaidah hukum yang menjamin perlakuan yang adil bagi masyarakat. Rule of law adalah kekuasaan politik yang diatur secara legal. Berdasarkan pengertian tersebut, maka setiap negara yang legal senantiasa menegakkan rule of law. Rule of law berdasarkan substansi atau isi sangat berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara. Konsekuensinya, setiap negara akan mengatakan mendasarkan pada rule of law dalam kehidupan kenegaraannya, meskipun negara tersebut adalah negara otoriter. Fungsi rule of law. Fungsi rule of law pada hakikatnya adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Penjabaran prinsip-prinsip rule of law secara formal termuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 1 ayat 3, yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 24 ayat 1, yang berbunyi, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Pasal 28D ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang berhak untuk bekerja, serta mendapat imbalan, dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dinamika rule of law di Indonesia. Pelaksanaan rule of law mengandung keinginan untuk terciptanya negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Prinsip-prinsip rule of law secara hakiki sangat erat kaitannya dengan the enforcement of the rules of law dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law. Rule of law merupakan institusi sosial yang memiliki struktur sosiologis dan akar budaya yang khas. Rule of law juga merupakan legalisme suatu aliran pemikiran hukum yang di dalamnya terkandung wawasan sosial dan gagasan tentang hubungan antar masyarakat, manusia, maupun negara. Dengan demikian, memuat nilai-nilai tertentu yang memiliki struktur sosiologisnya sendiri. Legalisme tersebut mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan onotom. Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum seperti sekarang ini tertuang dengan jelas pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 pada perubahan ketiga yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum. Terdapat landasan dasar lain
bahwa Indonesia adalah negara hukum, yakni seperti pada bab 14 pada Undang-Undang Dasar 1945 tentang perekonomian negara dan kesejahteraan sosial pada pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua yaitu pada bagian penjelasan umum tentang pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perlunya turut serta dalam kesejahteraan rakyat. Proses penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga penegak hukum, yaitu seperti kepolisian, kejaksaan, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Peradilan. Badan Peradilan di sini ada 3, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Peradilan Tinggi maupun Peradilan Negeri. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.